Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ciboki akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, kami akan menjelaskan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Raka Satria Putra dengan NPM 06 2019 107160. Saya adalah Rizky Oktaviani, NPM 06 2019 107128. Saya Alexandria Paisyana, NPM 06 2019 107103. Saya Muhammad Haristiawan, NPM 06 2019 107153. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha. Jadi usaha kami di sini bernama Ciboki yang merupakan usaha di bidang kuliner dengan jenis jajanan atau cemilan. Produk ini terbuat dari bahan dasar tepung tapioka atau tepung kanji yang diolah dengan bentuk seperti bola-bola yang biasa disebut dengan bakso aci. Bakso aci di sini menjadi bahan dasar untuk Ciboki yang diolah dengan saus khas dari Korea Selatan. Produk ini merupakan hasil modifikasi jajanan Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu, kami juga memiliki variasi untuk topping dan tingkat kepedasan pada sausnya. Penggunaan modifikasi ini yaitu untuk mengganti penggunaan tok atau kue beras yang terbuat dari tepung beras dan tepung terigu menjadi bakso aci yang terbuat dari tepung tapioka. Saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT. Yang pertama, kekuatan dari produk kita adalah yang pertama, produk memiliki bahan dasar yang mudah untuk dicari, bahan-bahan yang diperlukan relatif murah, pengolahan produk bisa digunakan dalam jangka panjang, mengoptimalkan promosi agar masyarakat mengetahui bahwa di tengah kesibukan, ada menu hasil modifikasi antara Korea dan Indonesia, konsisten menunjukkan produk modifikasi dengan promosi kepada generasi milenial yang jiwa ingin tahunya sedang berada di tahap puncak, dan tetap menggunakan prinsip penggunaan bahan yang baik dan fresh agar kepercayaan pelanggan tidak berkurang. Kelemahan dari produk ini adalah minimnya aktivitas promosi di tengah pandemi dan tidak memiliki tempat untuk melakukan penjualan dan promosi. Keuntungan dari produk ini adalah belum ada produk atau menu sejenis di pasaran sehingga target penjualan bisa dibilang sangat besar. Menurut artikel Aneka Street Food Korea yang paling banyak diminati, tteokbokki memiliki peminat paling tinggi di Indonesia. Sehingga, produk modifikasi kami yaitu Ciboki juga bisa menjadi peluang usaha baru yang dapat besar dan berkembang untuk kedepannya. Dan anak muda yang memiliki gaya hidup sosial modern, yang memiliki sifat ingin tahu akan tren yang sedang berkembang dan suka mencoba-coba suatu hal yang baru dan mereview kuliner unik, sehingga Ciboki dapat diminati oleh kaum milenial bergaya sosial modern. Ancaman dari produk kami adalah masyarakat luas yang belum mengetahui menu Ciboki, dan muncul pesaing yang membuka ide usaha yang sama dan memiliki inovasi yang lebih dari Ciboki. Nah, ini adalah analisis pesaing produk yang kita buat. Nah, di sini ada nama-nama pesaing. Nama pesaing yang pertama itu ada Tteokbokki by Omija. Kelebihan dari Tteokbokki by Omija ini yang pertama rasanya enak. Telah bekerja sama dengan banyak artis dan influencer sebagai media promosi. Produk dapat diantar, lokasi toko berada di lingkungan mall. Nah, untuk kekurangan sendiri itu yaitu produk hanya tersedia di Jabodetabek. Pengiriman produk tidak bisa untuk wilayah di luar Jabodetabek. Nah, untuk cara mengatasinya itu yang pertama membuat produk yang memiliki rasa enak, membuat produk dalam kemasan instan, dan membuat produk frozen yang bisa dikirim ke Indonesia. Nah, lalu juga ada pesaing yang kedua itu Tteokbokki by Kimchi Go. Nah, kelebihannya ini yang pertama tersedia di GoFood dan GrabFood dan harganya yang terjangkau. Nah, untuk kekurangannya yang pertama rasanya kurang sedap, porsi yang sedikit, dan isian yang kurang bervariasi. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu melakukan penjualan produk melalui GrabFood dan GoFood, lalu menentukan harga dan porsi yang sesuai dengan harapan konsumen. Dan yang ketiga, meningkatkan kredibilitas rasa agar memiliki daya saing jual yang tinggi. Nah, lalu yang ketiga ada Tteokbokki by Queen. Nah, untuk kelebihannya menggunakan bahan yang diimpor dari Korea Selatan. Produk
bisa dipesan via online melalui Instagram dan aplikasi Gojek dan Grab. Dan yang terakhir, memiliki citra rasa yang sangat identik dengan Korea Selatan. Nah, untuk kekurangannya, tteokbokki by Queen ini sistem pemesanan dilakukan dengan pre-order. Lalu produk tidak bisa dinikmati secara instan. Dan untuk cara mengatasinya yaitu melakukan promosi menggunakan Instagram, Twitter, Facebook, dan aplikasi Gojek maupun Grab. Menyediakan produk frozen yang dapat dimasak sendiri oleh konsumen dan menggunakan bahan untuk saus yang diimpor dari Korea Selatan. Dan yang terakhir ada tteokbokki by Kabungsik. Nah, untuk kelebihannya ini rasanya enak, terdapat varian topping yang cukup banyak dan banyak dijual di berbagai minimarket. Nah, kekurangannya sendiri itu harga tidak sesuai dengan isi perbungkusnya. Nah, untuk cara mengatasinya, kita membuat harga semurah mungkin dan isi perbungkus dibuat sesuai dengan harganya, dan memperluas penjualan dari Ciboki yang kita buat. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari Ciboki. Pertama, ada customer segmen. Yang pertama, di sini konsumen dengan rentan usia 17 hingga 40 tahun, terus konsumen berjenis kelamin pria maupun wanita, memiliki gaya hidup modern dan kekinian, konsumen bertempat tinggal di daerah Sukodono, Wagi, Waru, dan Sedati, konsumen dengan pendapatan gaji rata-rata menengah ke bawah dengan kisaran gaji antara 500.000 hingga 1 juta. Selanjutnya, channel penjualan kami. Di sini yang pertama ada penjualan melalui direct selling, yaitu penjualan secara langsung dengan metode melalui rumah masing-masing perintis bisnis, yaitu di Sukodono, Wage, Sedati, dan Waru. Selanjutnya penjualan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Penjualan melalui GrabFood dan GoFood, dan juga penjualan melalui media online seperti Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Dan juga di sini ada customer relationship. Customer relationship di sini yaitu yang pertama memberikan kupon di setiap pembelian untuk dikumpulkan hingga jumlah tertentu agar mendapat potongan harga atau free produk. Dan juga di sini memberikan potongan harga di hari-hari spesial tertentu, memberikan potongan harga dengan minimal pembelian dan memberikan special price pada reseller. Dan selanjutnya di sini ada value proposition. Yang pertama, produk kami bisa dipesan secara instan atau frozen maupun secara langsung mentah. Produk ini memiliki harga yang relatif lebih murah. Produk memiliki spesialisasi jenis hasil modifikasi jajanan khas Korea dan jajanan khas Indonesia. Produk mudah didapatkan dan produk ini menggunakan bahan-bahan yang halal dan sehat. Selanjutnya di sini ada key partner. Di sini key partner pertama yaitu produk kami bekerjasama dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain sebagai media penjualan dan promosi. Selanjutnya juga kami memiliki produk yang bekerja sama dengan GrabFood dan GoFood sebagai media penjualan online dengan wilayah Sidoarjo, Surabaya. Selanjutnya ada juga kami melakukan kerjasama dengan reseller sebagai media penjualan dan pengembangan produk. Selanjutnya ada key activities. Key activities ini yang kita lakukan yaitu yang pertama pembuatan komponen Ciboki yaitu aci dan sausnya, marketing, packingan kemasan frozen, dan distribusi ke reseller. Selanjutnya ada key research yaitu pemanfaatan sumber daya manusia, pengolahan bahan-bahan dengan penjualan murah dan sesuai dengan pengeluaran dan pendapatan. Dan ketika pemanfaatan bahan yang halal dan fresh atau baru, melakukan produksi berjangka agar produk selalu sedia. Yang kelima, mempertahankan nilai-nilai ciri khas dari jajanan Korea dan Indonesia agar produk banyak diminati. Selanjutnya ini revenue system pendapatan yang kita hasilkan yaitu didapatkan dari pemanfaatan bahan baku semaksimal mungkin agar mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam penjualan produk. Selanjutnya juga kita membuka endorsement kepada mitra penjualan lainnya yang tidak memiliki kesamaan dengan produk yang kami jual. Endorsement dilakukan di sosial media Ciboki seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp Story. Selanjutnya di sini ada cost structure atau pengeluaran, yaitu ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost ini meliputi gaji karyawan, sewa stan, pajak, dan variable cost ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, biaya perlengkapan bahan bakar, peralatan kecil, kerusakan bahan, royalti, upah lembur, biaya komunikasi, biaya pengiriman barang, dan biaya sumber tenaga. Itu tadi merupakan penjelasan bisnis model kelas dari Ciboki.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.